Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat, rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita semua, baik kenikmatan yang Allah Ta'ala limpahkan untuk kita semua di muka bumi ini berkaitan dengan urusan dunia kita, diberi kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizki dan berbagai macam hal. Lebih bersyukur kita kepada Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang diberi agama Islam, kemudian kita dimaukan oleh Allah Ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang sedang terjadi di hari-hari ini, setiap orang tersibukkan dengan urusan corona. Ada yang merasa biasa-biasa saja, menganggap enteng, menganggap itu tidak ada. Sebagian yang lain merasa sangat takut sampai berlebih-lebihan, sehingga dengan ketakutan yang teramat sangat. Maka bagaimanakah dalam agama kita, dalam Islam ini, ketika kita menyikapi tentang wabah yang semacam corona ini? Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kita baca hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab sabar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau, Ibunda Aisyah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Tentang ta'un. Apa ini ta'un? Ta'un ini adalah suatu penyakit yang mewabah, penyebarannya cepat, secara umum mematikan. Maka ini ta'un. Fa akhbaraha, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Annahu kana adzaban yab'atsuhu Allah Ta'ala 'ala man yasha. Bahwasanya ta'un itu adalah azab yang yab'atsuhu Allah Ta'ala 'ala man yasha. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya, Allah Subhanahu wa taala mengirimkannya, Allah Subhanahu wa taala mengenakannya kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya rahmat untuk orang-orang yang beriman. Falaisa min abdin yaqau fit ta'un, maka tidaklah dari seorang hamba yang dia terkena ta'un, fayamkusu fi baladihi, maka dia tetap tinggal di kampungnya, di desanya, di daerahnya, sabiran, dia dalam keadaan sabar, muhtasiban, berharap-harap ganjaran, berharap-harap keridhaan dari Allah Ta'ala, berharap-harap diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya'lamu, dia tahu, annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dia tahu bahwasanya tidaklah mengenainya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk dia. Maka tidaklah demikian illa kecuali kana lahu mithlu ajri syahid, adalah untuk dia semisal pahalanya orang yang mati syahid. Rawal Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Al-Bukhari, sahih riwayatnya, sebagaimana kita tahu bahwa kitab Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang paling sahih dalam bidang hadis. Maka pada kajian kita pada saat ini yang saya hendak adalah Rasulullah mengatakan bahwa annahu kana adzaban yab'atsuhu Allah Ta'ala 'ala man yasha. Bahwasanya tahun itu adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala mengenakannya, mengirimkannya kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maknanya, artinya bahwa tahun itu azab. Bagaimana ketika kita menyikapi sesuatu jadi kala azab, maka poin yang penting harus kita perhatikan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengadab seseorang, tidaklah mengadab suatu kaum kecuali karena dosa-dosa mereka. Maka poin yang hendak saya tekankan pada pertemuan kita kali ini ialah bahwa
Kalau kita ingin tidak terkena ta'un, kalau sekarang kita tidak ingin terkena corona, maka poin yang penting adalah ta'un itu azab. Sekali lagi, azab itu tidak akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kalau ujian mungkin, kalau azab enggak. Kalau diuji mungkin, tapi kalau diazab tidak. Dan sekali lagi, azab itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anggap dia berdosa. Maka rumus mudahnya adalah bahwa kalau kita ingin supaya kita tidak terkena ta'un atau kita tidak terkena corona, kalau sekalian adalah bahwa mari kita bertaubat kepada Allah. Mari kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau Allah seandainya kita misalnya naudzubillah kita bidung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan terkena ta'un dan itu kena azab ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita dari musibah ini, dari azab ini. Kenapa? Orang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaumnya Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berdakwah dalam jangka waktu yang panjang, singkat cerita kemudian sampailah pada saatnya Nabi Yunus alaihissalam merasa bahwa tidak bisa. Singkat cerita kemudian kaumnya tidak mau, mereka tetap kufur kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Saya tidak akan membahas bagaimana Nabi Yunus, tapi saya ingin yang sangat adalah bahwa bagaimana kaumnya. Ketika beberapa saat atau beberapa hari kemudian azab Allah Subhanahu wa taala mulai turun, singkat cerita kemudian mereka paham bahwa Nabi Yunus itu benar, Nabi Yunus itu dengan apa-apa yang disampaikan itu benar, maka mereka bertobat kepada Allah. Ya, mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab itu tidak jadi mengenai mereka. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, maka taubat itu adalah cara bagaimana supaya azab Allah Subhanahu wa taala tidak mengenai kita. Sama berkenaan dengan ta'un kalau sekarang corona, ketika ini adalah azab, maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengadab itu kecuali orang-orang yang berdosa. Maka kalau kita ingin tidak terkena ta'un, maka jangan biarkan Allah Subhanahu wa taala mengadab kita. Kalau kita enggak ingin diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan berbuat dosa. Poin yang pertama. Yang kedua, dosa yang ada pada kita, dan kita pasti punya banyak dosa. Bertobatlah kepada Allah. Minta ampunlah kepada Allah. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan taubatnya kita kepada Allah, dengan minta ampunnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau toh akan mengenai kita, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan angkat azab itu sehingga kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ta'un. Mudah-mudahan poin yang pertama berkenaan dengan ta'un ini yang berkaitan dengan bahwa ta'un itu adalah azab yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada orang-orang yang telah kehendaki. Maka poin yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab suatu kaum kecuali itu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tidak mendapatkan azab ini, maka bikinlah Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab kita. Caranya bagaimana? Bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah taala, berharap-haraplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti pada poin-poin berikutnya pada hadis ini kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semua sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang khususnya ketika masalah corona ini kita terhindar dari musibah corona. Kita dengan adanya wabah ini kita mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirat, mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti pada poin berikutnya kita akan bahas pada yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari musibah-musibah, terkhusus musibah corona ini. Selamat fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.